Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Ayu Wulanjani dengan NIM 2774 dari IEKI kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis STP untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Islam. Apa itu STP? STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. STP ini melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari STP? Yang pertama adalah mengarahkan dan memberikan fokus pada strategi pemasaran, seperti dalam penerapan targeted advertising, pengembangan produk tertentu, atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Yang kedua, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Yang ketiga, mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Lalu apa saja sih pendekatan dari STP ini? Yang pertama ada segmenting. Segmenting atau segmentation ini dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Segmentasi ini langkah-langkahnya itu dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar ini bisa menggunakan beberapa pendekatan. Seperti yang pertama ada demografis, yaitu mendasar pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Lalu yang kedua ada geografis, yaitu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Lalu selanjutnya ada psikografis. Segmentasi ini didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Lalu, pendekatan yang kedua itu ada targeting, yaitu menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk memilih target pemasaran ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti yang pertama ada ukuran. Seberapa besar sih segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan nanti. Lalu yang kedua ada profitabilitas. Segmen di mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan yang disediakan. Lalu bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut? Lalu yang selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu seberapa mudah atau sulit bagi kamu untuk mencapai segmen target market tersebut dengan pemasaran yang dilakukan. Pertimbangkan segala hal hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasarannya ke segmen pasar yang ditargetkan. Lalu selanjutnya ada fokus pada manfaat. Jadi masing-masing segmen ini membutuhkan manfaat yang berbeda. Lalu selanjutnya dan yang terakhir adalah perbedaan. Jadi harus ada perbedaan yang terukur di antara segmen-segmen. Lalu pendekatan yang terakhir ada positioning. Positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Jadi untuk merumuskan positioning dapat diperhatikan beberapa tips. Yang pertama, tawarkan solusi. Jadi kita harus memeriksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kita bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layanan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih efektif.
Lalu yang kedua, identifikasi Unique Selling Proposition atau USP. Di sini itu kita harus menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut. Jadi harus bisa dipikirkan gitu. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh kasus. Contoh kasus untuk analisis STP ini, saya mengambil contoh dari Bank Kephana yang telah dianalisis oleh kelompok 4. Yang pertama, untuk segmentasi geografis. Di segmentasi geografis ini, Bank Kephana berfokus kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa perbankan dalam jangka pendek dan menengah. Karena jika dilihat, sejauh ini Bank Kephana baru memiliki 61 kantor dan 206 ATM. Lalu selanjutnya ada segmentasi demografis. Fokus dari Bank Kephana ini adalah untuk personal dengan produk yang meliputi pembayaran, pembelian, transfer, dan produk lainnya yang hanya untuk perseorangan. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis dari Bank Kephana adalah untuk masyarakat menengah ke atas serta corporate yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Setelah segmenting, selanjutnya ada targeting. Fokus dari Bank Kephana ini adalah pasar small medium enterprise, di mana pasar itu sangat prospektif seiring membaiknya ekonomi Indonesia. Target dari bank ini adalah agar para nasabah dapat menyelesaikan seluruh proses pembukaan rekening dengan hanya waktu yang kurang dari 5 menit. Yang terakhir adalah positioning. Dari Bank Kephana ini membangun strategi pemasaran yang bersifat umum dan khusus untuk memastikan pencapaian target kinerja perusahaan dan mempertahankan posisi mereka di dunia perbankan. Mungkin sekian materi dan pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.